Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rekan-rekan kerja yang senantiasa diberikan keberkahan pada setiap paginya, diberikan keberkahan, kemuliaan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap mengawali aktivitas paginya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu menjaga diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada beliau, keluarga beliau dan siapa yang mengikuti beliau hingga kiamat kelak. Amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah dan ikhwah, pada kesempatan kali ini kita mengupas atau mengulas sebuah hadis, yaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda, dan termasuk kita golongan anak muda, karena anak muda itu kalau oleh para ulama sebutkan rentang umur antara 15 sampai 50 tahun. Nah, itu masih tergolong anak muda. Wasiat ini hukum asalnya ditujukan kepada sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini memiliki keutamaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang sahabat sighar, sahabat kecil saat itu, di mana beliau saat itu umur masih belia, belasan tahun, 12 sampai 15 tahun, dan merupakan anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah membonceng Nabi. Membonceng di sini dalam artian berkendara bareng. Ya, dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas keledai. Dan termasuk di antara tunggangan biasa, tunggangan motor lah bahasa kita, motor biasa di zaman itu adalah keledai. Dan dari sini pun juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sosok orang yang gengsi. Ya, beliau tidak lupa daratan. Sekalipun beliau seorang Nabi, seorang pemimpin dunia, seorang pemimpin kaum muslimin, panglima perang, pemimpin negara, dan terlebih lagi banyak followersnya, tapi beliau bukanlah sosok orang yang sombong, meninggikan diri, sosok orang yang bukan merasa tidak mau bergaul dengan orang-orang yang di bawahnya. Nabi mencontohkan kepada kita bahwa setinggi apapun kedudukan dunia kita, di mata Allah itu sama, hamba Allah, manusia biasa. Yang membedakan kedudukan manusia di sisi Allah itu bukan kedudukan dunianya, tapi kedudukan takwanya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi
atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini Nabi SAW memboncengkan anak paman Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Ingin mengajari sebuah wasiat pesan yang bernilai tauhid. Faqala ya ghulam atau ya ghulaim ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Nabi berpesan, bertanya, menawarkan kepada Ibnu Abbas, wahai anak muda atau wahai anakku, maukah aku ajari kamu beberapa kalimat yang mana dengannya Allah Ta'ala berikan kamu manfaat. Manfaat di sini dalam artian manfaat dunia dan akhirat. Ya. Apa pesan Nabi SAW tersebut? Yang pertama, sebelumnya dijawab oleh Ibnu Abbas, faqultu bala, oh ya tentu ya Rasulullah, gimana tidak, ini pengajaran Nabi SAW penuh dengan keberkahan. Tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan sesuatu kecuali kedepannya ada keberkahan tersendiri. Ya, dan itu maslahat bagi kita semua sebagai anak muda. Apa itu? Faqala ihfadillaha yahfadka. Pesan pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, jagalah Allah artinya bukan kita menjaga Allah, tidak. Allah nggak butuh penjagaan kita. Yang dimaksud dari jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ihfad hududallah wa huquqahu wa awamirahu wa nawahih. Jaga batasan-batasan Allah, jaga hak-hak Allah, jaga perintah-perintah Allah, dan jaga larangan-larangan Allah. Kita sebagai seorang pegawai, seorang marketer, dan seorang yang memiliki kepribadian muslim yang tinggi, maka tentunya menjadi seorang muslim bukanlah suatu hal yang mudah. Ya, menjadi sosok seorang muslim itu, kalau kita pengen dijaga oleh Allah, maka jagalah batasan-batasan Allah. Artinya jangan dilanggar. Ini sebuah batasan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa hadda hududan fala ta'taduha. Jangan, ini Allah sudah membatasi batasan-batasan. Ini yang dilarang, jangan dilewati. Ya, maksudnya menjaga batasan Allah itu seperti itu. Ala inna hududallah maharimuh. Tidaklah sungguh sejatinya batasan Allah itu perkara-perkara yang Allah haramkan. Maksud di sini adalah kalau itu keharaman-keharaman Allah, berarti itu batasan-batasan Allah, jangan kita langgar. Itu cara kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjaga hak-haknya. Apa hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Hak-hak Allah itu adalah memenuhi panggilannya. Ya, dengan kita mengerjakan sesempurna mungkin, semaksimal kita. Ada perintah Allah yang wajib, kita usahakan, kita upayakan semaksimal mungkin. Itu cara kita menjaga hak-hak Allah. Ya. Termasuk bentuk penyelewengan dan pengkhianatan kepada hak-hak Allah adalah kita menyanyiakan hak Allah, apalagi menyepelekan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada perkara salat. Ya. Seorang yang mengaku muslim tapi kok menyanyiakan perkara salat, dia termasuk orang yang mengkhianati hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang seperti ini diragukan dalam menunaikan hak-hak orang lain. Ya.
sangat dilakukan. Kenapa? Karena dengan hak Allah saja dia tidak bisa menjaga, apalagi hak makhluk. Ya. Wa hifdzu dzalika huwal wuquf 'inda awamirihi wa bil imtithal. Menjaga seperti itu dengan cara apa? Dengan cara senantiasa berdiri di perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada perintah kewajiban, dengan sigap dia mengerjakan. Ketika di situ ada larangan, maka tidak ada alasan-alasan lagi untuk menunda-nunda menjauhi larangan tersebut. Ini bentuk penjagaan Allah, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, disebutkan dalam hadis kepada jalur isnadnya kepada Tha'labah, hadisnya marfu'. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada fara'idha fala tadayyuha. Sungguh Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan disia-siakan. Ya, ini kewajiban, tunaikan dengan sebaik mungkin. Ya. Kita sebagai seorang muslim, tanggung jawab kita besar di sisi Allah. Ya. Ada sebagian orang tidak mau jadi seorang muslim, berat. Justru malah kalau tidak mau jadi seorang muslim, lebih besar resikonya. Dia akan kelak nanti setelah mati diazab terus selamanya, karena tidak mau nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau jadi orang bebas saja, liberal, gak punya agama, sama aja kafir. Ya. Dia tidak mau nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Siapa memberikan dia hidup? Siapa memberikan dia nikmat? Siapa memberikan dia oksigen? Semuanya Allah. Kok maunya bebas? Itu orang yang lancang kepada Allah Sang Pencipta. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kemudian wa harrama hurumatin fala tantahikuha. Allah sudah memberikan ini yang haram, jangan kamu koyak. Jangan kamu robek-robek keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mestinya seorang muslim seperti ini. Artinya terhadap larangan-larangan Allah dia benar-benar hati-hati. Tidak gampang, tidak menyepelekan. Yang ketiga, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah sudah memberikan membatasi batasan-batasan. Oh, ini yang boleh, ini yang terlarang. Yang boleh ini batasnya sampai sini, maka jangan dilewati batasan tersebut. Nah, ini maksud penjelasan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Semua itu masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 112. Wal hafizuna li hududillah. Dan mereka-mereka yang menjaga batasan-batasan Allah. Ya. Ada sebagian orang itu merasa bahwa syariat Islam itu sebagai penghalang kemajuan. Ya. Penghalang kemajuan peradaban katanya. Padahal tidak. Justru malah yang membimbing kemajuan manusia, baik dalam teknologi maupun yang lainnya. Jangan dikira negara-negara Eropa yang kelihatannya maju, tapi sebenarnya moralnya itu bobrok. Ya. Negara-negara maju seperti mana? Korea, Jepang dan sebagainya, Amerika, kelihatannya maju, ya, maju bangunannya, maju itunya, tapi secara moral bobrok. Ya, kita tidak tahu aja, kita tidak pernah bersinggungan dengan mereka saja. Kalau tahu, ternyata di Islam itu jauh lebih mending. Dengan Islam itu menjaga kita. Ya. Artinya mereka orang-orang yang menyatakan syariat Islam itu menghambat kemajuan, kata mereka.
Itu bukan menghambat kemajuan, tapi menghambat tersalurkan hawa nafsu mereka. Ya, seperti pengennya itu wanita itu dilepas kerudungnya. Apa tujuannya? Bisa dinikmati oleh mereka-mereka mata-mata syaitan. Ya, yang pengen menikmati keindahan wanita. Ya, apakah yang seperti ini diinginkan di negara kaum muslimin yang mayoritas negeri muslimin? Ya, maka dari itu, dengan seperti itu justru malah mempercepat datangnya murkanya Allah. Ya, bencana alam, diobrak-abraknya sebuah negeri. Ya, itu semua akibat apa? Akibat ulah manusianya sendiri yang tidak mau menjaga syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ngakunya muslim. Nah, ini parah seperti ini. Lebih baik dia secara gentle ngaku saya bukan muslim, keluar dari Islam, itu sudah jelas, timbang ngaku muslim tapi perilaku tingkah lakunya seperti orang-orang yang tidak punya agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surat Qaf ayat 32-33. Allah berfirman, hadza ma tu'adun likulli awwabin hafidh. Inilah yang dijanjikan oleh kepada kalian bagi setiap awwabin hafidh. Awwab itu artinya kembali menjaga syariat-syariat Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, siapa yang takut akan sang Rahman dalam kesendirian, wajaa biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang kembali, hati yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ditafsirkan al-hafidh di sini adalah yang menjaga perintah-perintah Allah. Dan yang menjaga di sini artinya menjaga dosa-dosa. Artinya dari perilaku-perilaku yang mendatangkan dosa. Dan termasuk di antara menjaga wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah yaitu menjaga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu ahlul jannah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga nanti ketika mereka sudah masuk surga, idza stad'ahum ila ziyaratihi wa kashafa lahumul hujub, bila ada yang memanggil kalian mereka untuk berjumpa dengannya dan membuka tabir-tabir, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, marhaban bi'ibadilladzina hafidhu wasiyati, selamat datang kepada hamba-hambaku yang menjaga wasiatku. Bayangkan di sini ya. Perhatian kita dalam hidup ini adalah menjaga wasiat Allah, menjaga hak-hak Allah, agar kita kelak nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai termasuk golongan penduduk surga. Ya. Wara'u ahdi, selamat datang kepada hamba-hambaku yang menjaga perjanjianku. Ya, janji suci sebagai seorang muslim menghambakan diri hanya kepada Allah. Wa khafuni bil ghaib, dan mereka-mereka yang takut kepadaku dalam kesendirian. Ya. Wa kanu minni ala kulli halin musyfiqin, dan mereka terhadapku itu dalam segala kondisi begitu rindu kepada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi. Maka disinilah
Nabi SAW merintahkan Ibnu Abbas masuk pada kategori ini semuanya. Dan termasuk di antara hal yang paling besar bagi seorang muslim untuk menjaganya dari perintah-perintah, yaitu sholat 5 waktu. Ya, jaga sholat 5 waktu, termasuk di antara bentuk penjagaan, menjaga syariat Allah adalah menjaga sholat 5 waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat dan sholat 5 dan sholat pertengahan. Sholat pertengahan yang dimaksud apa? Sholat asar. Karena sholat asar ini, ikhwatul iman, sholat yang waktunya nanggung. Ya, waktunya nanggung. Bagi orang yang tidur, nanggung banget jam 3 untuk bangunkan. Bagi yang bertani, masih di sawah, nanggung banget untuk menghentikan pekerjaan. Bagi yang pekerja, nanggung banget kan, kurang sejam lagi pulang, ya kan, nanggung nanti dulu. Nah, Allah Ta'ala khususkan sholat asar ini karena banyak orang yang sibuk. Banyak orang yang sibuk. Artinya apa? Sesibuk apapun kalian, urusan kalian, hak Allah diutamakan. Ya, karena yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Hanya kita aja mencari cara yang halal untuk kerja giat, kerja keras. Tapi jangan lupa hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu mengganggu aktivitas kita. Karena memang target kita bukan pekerjaan itu sendiri. Karena target kita bukan kita mencari targetnya untuk bisa menjadi seorang yang melimpah hartanya, bukan. Tapi target kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena di sini disebutkan was-sholatil wusta, sholat pertengahan. Ya. Ya, bagi orang yang tidur kok baru tidur dibangunin. Bagi yang bekerja nanggung sebentar lagi. Ya. Bagi mereka yang kadang dengan kesibukan tertentu, ya, pekerjaan, kok tinggal sebentar lagi selesai, disuruh sholat. Hal seperti ini maka kita utamakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang lain. Firman Allah yang lainnya, surat Al-Ma'arij ayat 34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka terhadap salat mereka menjaga. Ya. Menjaga salat, tunaikan tepat pada waktunya. Termasuk muslim yang baik adalah menjaga sholatnya. Dan ini bukan suatu hal yang istimewa, bukan. Dan ini lumrahnya seorang muslim. Karena muslim itu, yang kebanyakan orang muslim jarang menjaga sholatnya. Ngelihat orang menjaga sama waktu, wah soleh, alim. Enggak, itu biasa aja. Ya, biasa saja. Yang mestinya menjadi kebiasaan seorang muslim. Ya. Maka sangat jarang, mau sebesar apapun kita bikin masjid, enggak akan pernah penuh. Padahal jumlahnya berapa? 200-an juta muslimin. Tapi yang menuin masjid berapa gelintir orang. Nah, ini menunjukkan kerawanan mereka secara agama. Yang sejatinya mereka Islamnya cuma berkedok KTP. Yang ini sangat disayangkan sekali. Agama bukan menjadi hal yang dia pegang dengan erat, tapi sekedar sebagai identitas. Ini sangat disayangkan sekali di tengah-tengah kita. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha." Nih,
Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, bahwasanya dia dengan Allah Ta'ala punya janji. Apa itu? Untuk Allah masukkan dia ke surga. Ya, kita cobalah perbaiki hari-hari kita. Dengan pertama kali kita perbaiki adalah sholat kita. Perbaiki sholat kita itu bukan sekedar menunaikan sholat 5 waktu saja, tidak. Perbaiki waktu kita menunaikan itu kapan, tepat pada waktunya atau tidak. Padahal Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Termasuk menjaga sholat itu bukan sekedar menjaga menunaikannya saja, tidak. Menjaga waktu sesuai dengan waktunya, tata caranya dengan berjamaah. Ya, kalau bisa datang sebelum iqomah, habis azan langsung tinggalkan semua kegiatan, berangkat menuju masjid. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu penuh dengan kekhusyukan, bukan dengan kengelamunan. Kadang sebagian kita itu, bahkan kebanyakan dari kita, baru Allahu Akbar, pikirannya sudah kemana-mana, mikirin ini, mikirin itu. Tiba-tiba dia nggak sadar sudah salam. Ya, maka juga cara menjaga itu, jaga supaya lebih caranya bisa khusyuk. Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seperti itulah kita menjaga syariat kita. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man hafadha alaihin kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu itu, maka baginya kelak di hari kiamat mendapatkan cahaya, ya, burhan, ya, penerang dan keselamatan. Yang mau selamat nanti di hari kiamat, maka jaga salat 5 waktu kita. Dan itu demi maslahat kita pribadi, ya. Dan itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, nggak akan. Sampai kapan pun nggak akan. Dan justru inilah yang dapat menenangkan hati kita, ya, menenangkan kehidupan kita, ya. Demikian juga bentuk menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah toharoh, menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Fa innaha miftahus shalah, karena toharoh itu kunci pembuka salat. Tanpa toharoh tidak sah salatnya, ya, maka perhatikan toharoh kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dari Ibnu Hibban, la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidaklah seorang yang menjaga wudu kecuali dia seorang mukmin. Ya, kenapa? Karena dia menjaga salatnya. Tidak mungkin seorang yang menjaga taharahnya kecuali dia menjaga salatnya. Seorang yang menjaga salatnya sudah pasti menjaga taharahnya. Kalau orang nggak menjaga taharahnya, bisa jadi dipertanyakan salatnya. Maka sesungguhnya seorang hamba itu tantaqidu taharatuhu wa la ya'lam bidzalika illallah. Batal wudunya dia nggak tahu, nggak sadar, yang diketahui, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjaga wudu untuk sholat menunjukkan apa? Ketegaran iman seseorang dalam hatinya. Menjaga wudu, ya, menjaga wudu berarti juga menjaga sholatnya. Dan di antara bentuk penjagaan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga aiman, sumpah janji.
Ya, menjaga al-aiman, sumpah janji. Yaitu dengan cara apa? Apabila dia tidak mampu untuk menunaikan sumpah janjinya, maka dia dikenakan kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu seperti apa? Sumpah janji itu apa? Misalkan apabila saya nanti sukses ya dalam perniagaan ini, saya akan menyembelih 10 ekor kambing. Dia mengharuskan diri dia menyembelih seekor kambing. Itu jadi wajib bagi dia. Ketika dia tidak mampu, maka cara membatalkan janji tersebut dengan kafaratul yamin. Ya. Apa itu kafaratul yamin? Yang pertama, kewajiban dia membebaskan budak kalau mampu. Ternyata nggak mampu. Yang kedua, memberi makan 60 fakir miskin. Ya. Kalau tidak mampu, ya sudah puasa 3 hari. Nah, yang seperti itu bertahap ya. Kalau dia bisa memberi ke fakir miskin, berikan fakir miskin. Kalau tidak mampu, ya sudah dia puasa 3 hari. Itu cara kalau memang dalam dia bersumpah, bahasanya itu apa namanya? Dia punya himmah, punya keinginan kuat, dan dia punya janji utang untuk menunaikan sebuah janji dia. Kalau memang tidak bisa, ya sudah dengan berpuasa. Nah, hal yang seperti ini perlu dijaga karena ini adalah hutang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 89, "Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum." Yang demikian itu kafaroh janji-janji kalian, nazar-nazar kalian bila kalian idza halaftum, bila kalian sudah bersumpah tapi ternyata tidak jadi. Wahfadhu aimanakum, maka jagalah janji-janji kalian. Maka sebenarnya ya, nazar ini, sumpah janji ini terjadi banyak di kalangan manusia, banyak orang. Maka tentunya kalau sekiranya tidak mampu, maka wajib membayar kafarahnya. Dan mereka, bahkan para salaf dulu kebanyakan tidak mudah untuk mengucapkan janji karena takut tidak mampu menunaikannya. Ya, tidak mudah. Apalagi zaman sekarang ya, beda jauh. Begitu mudah untuk bersumpah, begitu mudah untuk mengingkarinya. Ya, ini menunjukkan di antara sifat kemunafikan. Di antara sifat kemunafikan. Dan sangat disayangkan sekali itu terjadi pada tokoh-tokoh masyarakat yang notabene mereka nggak ngerti agama, tapi sok ngerti agama. Ya, banyak sumpah, banyak janji dan sebagian ternyata dia batalkan sendiri. Ya, dan membatalkannya pun tidak pakai kafarah. Ya, dengan entengnya membatalkannya. Yang seperti itu adalah bentuk nifak, kemunafikan. Maka ketika dia berjanji lagi tidak bisa dipercaya omongannya, maka nggak boleh orang mempercayakan dia lagi. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat dari Ayyub, Nabi Ayyub alaihissalam, kana idza marra bithnaini yahlifani billah. Jika Nabi Ayyub itu melewati, berjumpa dengan dua orang yang sedang bersumpah, dhahaba fakaffara anhuma yaminahuma li'alla ya'thamani wa huma la yash'aran. Datang ke keduanya untuk mengkafarah, ya, janji keduanya supaya tidak terjatuh keduanya ke dalam dosa.
Ya, karena kita nggak tahu ya, apalagi zaman sekarang ya, begitu manis, mudah untuk melontarkan sebuah janji manis, apalagi yang saling kasmaran. Wah, menawarkan janji manis itu begitu indah. Ya, padahal mereka, dia adalah seorang serigala, bukan buaya lagi, serigala. Dan itu banyak sekali terjadi. Ini menunjukkan ketidakdipercayanya dia dengan ucapan dia, padahal ngaku seorang muslim. Nah, ini sangat disayangkan sekali oleh kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan oleh Yazid ibn Abi Habib. Beliau mengatakan, balaghani anna min hamatil arsy min man yasilu min ainihi amsal anhar minal buka. Ya. Setelah sampai kepadaku, menceritakan kepadaku bahwa pemikul arsy-nya Allah Ta'ala berlumuran air mata. Fa idza rafa'a ra'sahu qala, ketika itu ternyata dia sedang mengangkat kepalanya, malaikat, subhanaka ma tukhsha haqqa khasyatik. Maha suci Allah, engkau ya Allah, apa yang ditakutkan dengan sebenar-benarnya ketakutan. Fayaqullahu ta'ala lakinnal ladzina yahlifuna bismi kadzibina la ya'lamuna dzalik. Akan tetapi mereka orang-orang yang bersumpah dengan atas namaku berdusta. Mereka nggak tahu itu, nggak tahu rasa takut kepada Allah. Ya, mudah sekali mengucapkan wallahi, mudah sekali mengucapkan demi Allah, mudah sekali mengucapkan rela disumpah dengan Al-Quran. Nggak tahu akan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat, betapa takutnya kepada Allah. Nah, ini manusia, ya, makhluk kecil, makhluk lemah, tidak berdaya, sombong lagi, ya, angkuh, nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikianlah apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sungguh kami tawarkan ini amanah kepada langit sebesar itu, kepada bumi yang sebesar itu, kepada gunung yang sebesar itu. Ini makhluk Allah yang besar semua. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka pun secara kompak, serempak, tidak mau, berat memikul amanah. Wa asyaqna minha, minta, merasa tidak mampu, minta dikasihani. Wa hamalahal insan, datang makhluk kecil lemah, ya sini aja, amanah saya emban. Itulah manusia. Kenapa begitu mudah menerima sebuah amanah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya zalum, melampaui batas, jahul, bodoh. Ya. Begitu mudah menerima sebuah amanah, yang mana kalau ditawarkan ke makhluk-makhluk Allah yang besar, mereka tidak mampu dan tidak mau. Maka dari itu ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, maka kalau kita diberi sebuah amanah, tampuk amanah yang besar, maka jaga sebaik mungkin. Karena itu hubungannya bukan dengan sesama makhluk saja, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dari penjelasan ihfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah diantara yang mengharuskan seorang mukmin untuk dia jaga adalah kepalanya dan perutnya. Apa itu maksudnya kepala dan perutnya? Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-istihya minallahi haqqal haya. Rasa malu dari Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu.
Apa itu gambarannya rasa malu tersebut? An yahfadhar ra'sa wa ma wa'a, untuk dia menjaga kepala dan seisinya, ya mata, ya hidung, ya mulut, ya telinga. Wa yahfadhal batna wa ma hawa, dan menjaga perut dan apa yang seisinya, isi perut dan di bawahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya, menjaga kepala dan apa yang sekitarnya masuk di dalamnya, menjaga pendengaran. Ya, kita jaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan, dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Kita jaga telinga kita. Wal basar, dan pandangan mata. Jaga mata kita. Jangan mudah ghuslul basar, cuci mata, tapi ghaddul basar, tundukkan mata. Ya, jaga lisan. Lisan kita jaga. Minal muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Wa hifdzul batn wa ma hawa, dan menjaga perut dan apapun yang di bawahnya. Yatadammanu hifdzul qalb, mencakup juga menjaga hati. Anil israr al muharram, dari terbiasa dengan perkara-perkara yang haram. Hati itu kalau terbiasa dengan perkara yang haram, dia akan mengeras, dia akan menghitam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya, hati itu ibarat seperti sebuah teko, ya, sebuah air minum diteteskan dengan tinta. Ya, apabila tinta ini langsung dibersihkan, dia akan sofin, dia akan murni dan jernih lagi. Tapi kalau dibiarkan begitu, menutup sampai hitam, gelam, al-mujakhaya, ibarat seperti teko yang tidak bisa masuk nasihat, mental semua. Kenapa? Hati itu sudah tertutup dengan noda-noda hitam. Nah, kita jaga, jangan sampai terbiasa dengan dosa maksiat. Walaupun kita mesti terjatuh kepada dosa maksiat, tapi jangan dijadikan sebagai rutinitas, kebiasaan, dan kesenangan. Itu membuat hati kita keras, sehingga siapapun orang yang menasihati kita, mental itu nasihat. Ya. Nah, menjaga hati tersebut dengan cara jangan sampai kita terbiasa dengan perkara yang haram. Wa jama'allahu dzalika kullahu fi qoulihi ta'ala innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, mata, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah mampu atau belum? Nah, dan termasuk daripada menjaga perut adalah menjaganya dari memasukkan barang haram, dari makanan maupun minuman. Barang haram itu ada dua. Secara zat itu haram. Secara zat itu haram. Mau diapakan dengan cara halal, tetap nilainya haram. Contoh babi, contoh anjing. Mau dibikin bakso babi, pakai cara yang halal, jual beli yang syar'i, tetap haram. Jelas ya? Jelas. Contoh riba, mau dikasih embel-embel syar'i, mau dipakai istilah-istilah yang syar'i, kalau memang itu praktiknya riba, tetap haram. Nah, ini secara haram secara istilah satu zatnya. Memang itu secara syar'i sudah dinyatakan dia haram. Mau diapakan, ya, tetap itu haram. Khamr jadi halal. Kalau dilabeli ini halal gitu, tidak bisa, tetap haram. Iya, tetap haram. Contoh darah, saren ya, saren. Ya, dibikin, dikeringkan kayak tahu. Ini halal, bla 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 bla. Tetap haram karena zatnya haram. Yang kedua, ini barangnya memang halal, tapi dicari dengan cara yang haram, maka jadi haram. Misal contoh ini air, halal bukan? Halal, tapi kita dapatnya dari cara nyolong, ngambil tanpa izin.
maka ini jadi haram bagi kita karena caranya yang haram. Ya, ya. Hal yang seperti ini perlu kita jaga, baik makanan maupun minuman. Dari makanan yang secara zat itu haram atau caranya yang haram, maka wajib kita jaga. Nah, yang seperti inilah perlu kita jaga baik-baik. Ya, ketika kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan hadis wasiat tadi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi kehidupan kita, baik keluarga kita dan kehidupan kita kelak di akhirat. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.